Sobat Lab, kembali lagi di channel YouTube kita Biosistem Indonesia dengan aku Kusuma. Kali ini aku mau berbagi informasi mengenai parameter ApoA1, ApoB, dan CRP-HS. Nah, ApoA1, ApoB, dan CRP-HS merupakan pemeriksaan penunjang untuk diagnosis penyakit kardiovaskular. Nah, kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama itu ApoA1. ApoA1 atau yang kita kenal dengan apolipoprotein A1 merupakan protein yang ditemukan pada kolesterol HDL atau lipoprotein high density. Nah, ApoA1 dalam tubuh itu berperan pertama untuk menyeimbangkan lipid di dalam tubuh, mencegah peradangan pada pembuluh darah, dan sebagai antioksidan. Oleh karena itu, ApoA1 berperan sebagai penanda kesehatan untuk risiko penyakit kardiovaskular. Kenapa? Karena ketika ApoA1 rendah di dalam tubuh, maka risiko terkena penyakit kardiovaskular juga rendah. Selanjutnya adalah ApoB. ApoB atau yang kita kenal dengan apolipoprotein B adalah protein yang ditemukan pada kolesterol LDL atau lipoprotein low density. ApoB atau apolipoprotein B berperan untuk membawa kolesterol ke jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Namun, ApoB dapat menyebabkan plak yang menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah arteri. Hal ini dapat berfungsi sebagai penanda risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Semakin tinggi kadar ApoB, maka semakin tinggi pula risiko seseorang untuk terkena penyakit kardiovaskular. Yang terakhir nih, parameter CRP-HS. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih familiar dengan parameter CRP, berbeda dengan CRP-HS. CRP-HS menghitung kadar C reaktif protein dalam konsentrasi yang sangat rendah. Perbedaannya dengan CRP biasa, CRP-HS dapat mengukur peradangan yang mungkin tidak terdeteksi ketika menggunakan pemeriksaan CRP biasa. Nah, untuk parameter CRP-HS digunakan selain untuk diagnosis penyakit kardiovaskular, CRP-HS juga dapat mendiagnosis peradangan kronis seperti lupus dan rheumatoid arthritis. Setelah membahas ketiga parameter ini, apa sih hubungan antara ApoA1, ApoB, dan CRP-HS? Ternyata ApoA1 dan ApoB memiliki keterkaitan, yaitu adanya rasio ApoB dibanding ApoA1. Buktinya apa? Ketika nilai ApoB bagi ApoA1 semakin tinggi, maka risiko seseorang terkena penyakit kardiovaskular juga semakin tinggi. Hal ini juga dibuktikan ketika ApoB seseorang itu tinggi, maka risiko terkena penyakit kardiovaskular juga tinggi. Bagaimana dengan parameter CRP-HS? Ternyata CRP-HS juga berperan untuk diagnosis penyakit kardiovaskular loh. Buktinya apa? Ketika CRP-HS tinggi, maka menandakan adanya peradangan pada kondisi medis tertentu termasuk diagnosis penyakit kardiovaskular. Jadi Sobat Lab, meskipun ketiga parameter ini baik ApoA1, ApoB, dan CRP-HS memberikan informasi yang berbeda-beda, tetapi ketiganya saling berkaitan untuk mendiagnosis penyakit kardiovaskular pada manusia. Secara umum, pasien yang terpantau memiliki risiko terkena penyakit kardiovaskular disarankan untuk melakukan pemeriksaan ApoA1, ApoB, dan CRP-HS untuk memantau kondisi tubuhnya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah terdiagnosis terkena penyakit kardiovaskular, disarankan untuk melakukan pemeriksaan ApoA1, ApoB, dan CRP-HS untuk melihat respon terapi yang sedang dijalankan. Biosistem menghadirkan parameter pemeriksaan yang menunjang diagnosis penyakit kardiovaskular.
Ada regen APO A1, APO B, dan CRPAS. Semua bakal bahas regen yang dihadirkan biosistem. Ada APO A1 dan regen APO B. Regen APO A1 dan regen APO B dapat dilakukan perandingan menggunakan sampel serum atau plasma. Metode yang digunakan biosistem adalah turbinimetri. Untuk APO A1 menggunakan standar APO A1, sedangkan untuk APO B menggunakan standar APO B. APO A1 dan APO B menggunakan quality control lipid control serum. Selanjutnya ada regen CRPHS. Untuk CRPHS dilakukan perandingan menggunakan serum. Untuk metode yang digunakan adalah latex high sensitivity. Untuk quality controlnya menggunakan rheumatoid control serum, dan untuk standarnya menggunakan CRPHS standar. Dari informasi yang Kusuma tadi sampaikan, Sobat Lab jadi lebih tahu kan betapa pentingnya pemeriksaan APO A1, APO B, dan CRPAS untuk mengevaluasi resiko terkena penyakit kardiovaskular. Serta pemeriksaan APO A1, APO B, dan CRPAS dapat membantu dokter dalam mengevaluasi pasien secara lebih akurat. Sekian informasi kali ini Sobat Lab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan konten video kita selanjutnya. Bye-bye!